berbeda dengan sifat dari unsur-unsur penyusunnya. Nah, kita bisa lihat di sini dalam kaitannya dengan contoh-contoh. Contohnya itu di sini misalkan fiberglass, ya. Kemudian contoh yang lainnya plywood. Plywood itu lemari ya, kayu lapis kalau kita sebutnya, triplek gitu ya. Atau kalau kita sebut furnitur di rumah itu kan dari plywood gitu. Itu campuran dari kayu, kemudian juga lem, kemudian itu dipres ya, kemudian komponen-komponen yang lainnya. Nah, kemudian juga yang sehari-hari yang disebut sebagai komposit itu adalah beton. Karena beton itu terdiri dari pasir, batu, kemudian semen ya, kemudian ditambah air untuk membantu proses perekatan semen terhadap pasir dan batu. Nah, kalau kita lihat misalkan beton tuh ya, beton itu kan campurannya misalkan terdiri dari semen, kemudian pasir, kemudian batu. Nah, kalau kita lihat dari beton yang sudah jadi, pasirnya masih ada gitu dalam bentuk pasir. Kemudian semennya juga ada masih dalam bentuk semen. Kemudian apalagi batu gitu ya, kerikilnya itu masih terbentuk dalam bentuk batu gitu. Nah, itu kalau kita pisah-pisahkan lagi, itu kita bisa memperoleh lagi pasir, semen, kemudian batu. Nah, itu yang disebut sebagai komposit. Nah, komposit ini dalam konsep pelarutan itu seringkali disebut sebagai campuran yang tidak saling melarutkan. Beda dengan gula, misalkan gula dicampurkan dengan air, maka si gula itu akan larut dalam air. Nah, kalau komposit itu dia tidak terlarut. Jadi masih tetap berada dalam komponen awalnya atau bentuk awalnya. Sehingga sifat-sifatnya pun masih ada dalam bentuk sifat semula. Pasir dalam beton ya sebagai pasir gitu. Kemudian batu juga sebagai batu. Tetapi pada saat dicampurkan, kita kan tahu gitu ya, tukang bangunan itu ada komposisi tertentu untuk menghasilkan beton yang bagus. Misalkan perbandingan antara pasir, kemudian batunya, kemudian semennya itu berapa banding berapa, gitu ya. Kemudian jumlah airnya juga bagaimana. Nah, itu kan sangat tergantung kepada secara kuantitatif, tergantung kepada jumlah dari pasirnya, jumlah dari batunya, kemudian jumlah dari semennya. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan sifat-sifat dari beton yang berbeda-beda tergantung kepada komposisinya. Nah, kita juga tahu gitu ya, kalau membuat beton itu, walaupun semen itu adalah sebagai bahan yang sifatnya mengeras pada saat dia setelah terkena air, itu tidak menjadikan bahwa beton yang semennya 100% itu paling bagus, tidak gitu ya. Tetapi harus ada campuran tertentu, ada komposisi tertentu. Nah, sehingga dalam penelitian komposit ini, menariknya itu adalah mencari formula, mencari jumlah perbandingan antara komponen yang satu dan komponen yang lain, sehingga akan menghasilkan sifat yang beda. Nah, dalam penelitian material-material komposit ini, optimasi itulah yang menjadi parameter yang tidak terbatas. Tidak terbatas dalam arti setiap peneliti itu bisa mengkombinasikan antara satu komponen dengan komponen yang lain dengan metode tertentu, kemudian menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, itu ya. Jadi komposit itu sesuatu yang sangat banyak diteliti pada saat mengkombinasikan itu. Sebagai contoh, misalkan ada di antara Anda yang membuat lapis tipis dari bahan-bahan polimer organik, misalkan dari polisakarida, misalkan, kemudian dicampurkan dengan gliserol, kemudian dicampurkan dengan lempung, itu membuat suatu komposit gitu. Jadi itu campuran, di mana sifat polisakaridanya masih ada, sifat gliserolnya masih ada gitu. Kemudian sifat-sifat yang lainnya masih ada. Nah, jadi itu ya contoh dari komposit material. Kemudian sifat material ini kita bisa lihat di sini. Sifat material komposit itu
tergantung kepada jumlah dan distribusi masing-masing dari material penyusunnya gitu. Nah, kita di sini bisa mengkombinasikan sehingga menghasilkan sifat yang diinginkan, dalam arti sifat yang optimum. Nah, material komposit sendiri dalam kehidupan sehari-hari sudah disebutkan tadi di sini disebutkan ya. Ini ada misalkan bola golf, stick golf, gitu ya. Ada yang suka badminton atau tenis, itu kan ada raket. Nah, sekarang itu raketnya komposit itu, baik dari serat karbon ataupun bukan. Kemudian sepeda gitu ya, frame sepeda, rangka sepeda, kemudian ban tadi saya sudah sebutkan, kemudian komponen-komponen kendaraan bermotor, komponen-komponen pesawat, gitu. Bahkan di sini cat sekalipun, cat untuk melapisi tembok sekarang terbuat dari komposit. Banyak cat itu sekarang tidak hanya sekedar melapiskan, tidak hanya sekedar memberikan estetika warna, tapi juga sudah ada contoh misalkan cat yang bisa melapisi anti bocor. Nah, itu adalah sebagai komposit karena dia ditambahkan benda-benda yang sifatnya hidrofobik, benda-benda yang sifatnya bisa menahan laju air. Nah, sehingga itu sebagai komposit itu ya. Nah, sebenarnya banyak sekali contoh-contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari, dan komposit ini bukan barang yang asing bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik, nah itu ya, jadi ini sudah disebutkan tadi bahwa secara pengertiannya material komposit adalah material yang terdiri dari dua atau lebih konstituen yang dimana konstituen itu bentuknya dan juga komposisi kimianya saling tidak melarutkan satu dengan yang lain. Jadi konsep penyatuan dari masing-masing komposit itu beda dengan konsep larutan. Nah, kemudian dalam komposit material itu ada beberapa yang diteliti, terutama di sini ada sebutkan saya 5 gitu ya. Itu adalah sifatnya itu high strength, jadi dia sangat kuat itu. Biasanya kemudian lightweight, jadi sudah ringan kemudian kuat. Contohnya adalah misalkan komponen-komponen untuk kendaraan bermotor, untuk pesawat gitu, untuk frame tadi sepeda dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya design flexibility, jadi fleksibel pada saat mendesain gitu, bisa diubah dengan sesuka hati kita tergantung kepada kebutuhannya. Kemudian consolidation of parts, jadi bisa menentukan komposisi-komposisinya sesuai dengan keinginan, sesuai dengan sifat yang diinginkan, dan juga sesuai dengan budget itu. Kalau industri kan tergantung kepada nilai-nilai ekonominya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya net set manufacturing, itu bisa dalam produksi massal gitu, karena jadi sehingga itu akan memotong biaya produksi. Contoh misalkan sekarang ini kita tahu ya bahwa kendaraan bermotor itu di Indonesia itu sudah tidak menjadi barang mahal lagi gitu, karena sudah diproduksi secara massal. Nah, itu yang menyebabkan industri-industri yang menggunakan komposit itu banyak diteliti atau banyak dikembangkan, dan juga sangat menguntungkan dari sisi terutama dari ketiga yang atas ini ya, kuat, ringan, kemudian mudah dibentuk atau mudah didesain. Nah, berikutnya ini adalah perbedaan antara komposit dengan material yang sederhana gitu ya. Nah, material sederhana itu adalah simple materialnya homogen. Jadi larutan tadi itu dia homogen. Nah, kemudian kalau komposit material itu di sini misalkan ada komponen yang hitam dan ada komponen yang biru, itu tidak saling melarutkan satu sama lain, tetapi saling bercampur satu sama lain. Kemudian juga sama ya. Nah, komposit itu tidak menjadi zat yang homogen, tapi dia masih heterogen.
Nah, kemudian ini ada beberapa contoh material-material komposit yang digunakan dalam keseharian kita. Ada baja, kemudian ada beton, kemudian ada batu bata gitu ya. Itu komposit. Untuk keramik juga termasuk komposit sebetulnya. Tapi nanti kita bisa memilah untuk yang keramik itu kenapa dia disebutnya keramik saja gitu. Tidak komposit keramik gitu. Nah, kemudian biological materials itu contohnya secara alamiah ya. Di alam-alam juga banyak yang komposit. Itu contohnya adalah tulang. Tulang itu kan campuran dari kalsium karbonat dan yang lain-lain. Kemudian juga kayu itu sebenarnya sebagai komposit. Karena ada polimernya, ada karbohidratnya, kemudian ada airnya, kemudian ada waxnya dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya adalah contoh alamiahnya. Kemudian ini arthropoda dan moluska untuk yang cangkang. Ya, itu juga sebenarnya komposit. Nah, jadi bukan hal yang baru komposit bagi kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang berikutnya kita bisa lihat. Nah, berdasarkan kepada komponen-komponen penyusunnya, komposit itu ada dua komponennya, terdiri dari dua bagian atau terdiri dari dua pasal. Yang pertama adalah primary phase. Jadi pasal pertama ini disebut sebagai matriks. Matriks atau secara kuantitatif jumlahnya itu lebih banyak, gitu ya. Kemudian fase kedua itu yang dimasukkan sebagai reinforcing agent, jadi sebagai filler atau penyusup atau pengisi ya. Nah, mengapa yang pengisi ini dibutuhkan? Itu kadang-kadang di sini disebutkan filler itu contohnya adalah bisa menguatkan salah satu komponen dari matrik tadi gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah yang matrik itu kalau kita lihat dari sisi jumlahnya secara kuantitatif itu lebih banyak. Kemudian kalau yang secondary phase ini itu adalah reinforcing agent atau filler atau pengisi, itu jumlahnya lebih sedikit. Nah, kebanyakan kalau dalam primary phase itu dia akan membentuk struktur utamanya, kemudian secondary phase itu dia akan menambah sifat-sifat tertentu. Contohnya misalkan sifat lebih kuat, sifat lebih menyerap air, sifat lebih tahan air, itu adalah sebenarnya filternya. Nah, contoh misalkan bagi Anda yang penelitiannya edible film misalkan atau plastic biodegradable, misalkan Anda menggunakan karbohidrat sebagai komponen utama, berarti dia adalah matrik. Kemudian menambahkan gliserol atau menambahkan benda lain gitu ya, selain gliserol dan juga selain polimernya, maka dia adalah reinforcing agent atau reinforcement agent atau filler ya, sebagai pengisi ya. Nah, secara lebih mudahnya kalau ingin melihat atau menentukan mana matriks, mana reinforcing agent, tergantung kepada kita melihatlah jumlahnya ya, secara kuantitatif. Nah, primary phase ini atau matrik ini nanti akan menentukan sifat secara umum. Kemudian yang secondary phase ini itu akan menentukan sifat tambahan dari materi positif yang dihasilkan. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya, tadi sudah saya sebutkan, matrik itu menentukan kepada sifat utama. Contoh-contohnya di sini adalah transfer load. Jadi bagaimana misalkan suatu logam itu digunakan sebagai material komposit sehingga umumnya dia akan menghantarkan arus listrik. Kemudian yang berikutnya adalah temperatur resisten, jadi daya tahan terhadap temperatur, sifat thermal ya. Kemudian chemical resistant, ini terkait dengan sifat-sifat yang
tahan terhadap lingkungannya atau secara kimiawi dia stabil. Nah, kemudian reinforcement itu kadang menjadi tambahan, sifat tambahan seperti misalnya di sini tensile properties. Jadi kelenturan, kekerasan itu bisa ditambahkan ya. Kemudian juga tadi temperatur resistennya itu bisa ditingkatkan dengan penambahan reinforcement dan seterusnya. Nah, jadi dua komponen itu sangat menentukan kepada sifat komposit yang akan dihasilkan nanti. Nah, kemudian ini tipe-tipe dari komposit macam-macam ya, ini hanya tipenya saja. Ini fiber reinforced composite. Jadi yang dimasukkannya ini adalah reinforcement agentnya itu adalah bentuknya fiber atau fiber terserat. Kemudian yang kedua, ini reinforce-nya adalah partikel seperti logam misalkan. Nah, kemudian yang berikutnya ini berdasarkan kepada matriknya. Komposit itu ada 3. Yang pertama adalah metal matrix composite. Jadi MMCS itu komposit yang dimana matriknya itu terbuat dari logam. Nah, di sini biasanya itu adalah campuran keramik dan logam itu akan menghasilkan benda yang sangat kuat. Kemudian contohnya di sini adalah senyawa karbida. Contohnya adalah untuk memotong kaca gitu ya, atau benda-benda yang sifatnya sangat keras. Nah, kemudian yang kedua ceramic matrix composite CMCS. Ini adalah matriknya adalah keramik. Contohnya di sini keramik itu adalah aluminium hidroksida gitu ya, kemudian silikon karbida yang diembankan dengan suatu fiber untuk meningkatkan sifat-sifatnya, terutama sifat aplikasi dalam temperatur yang tinggi gitu ya. Nah, ini keramik. Contohnya misalkan untuk isolator, kemudian untuk cetakan benda-benda yang dicetak dalam, misalkan sekarang ini kan banyak pengecoran logam misalkan. Nah, logam-logam itu bisa dicor dalam suatu cetakan, kemudian cetakannya itu terbuat dari keramik. Mengapa dia keramik? Karena lebih tahan terhadap suhu tinggi dibandingkan dengan logam. Nah, contoh yang lain misalkan ada di lab gitu ya, ceramic matrix composite itu contohnya adalah cawan krus atau ini cawan biasa. Nah, itu CMCS ceramic matrix composite. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu polymer matrix composite. Jadi PMCS ini itu adalah terkait dengan polimer-polimer yang digunakan sebagai matrik. Polimernya baik polimer organik atau polimer anorganik. Nah, mungkin di kuliah kimia rumpun kimia organik kan sudah dibahas mungkin ya, polimer-polimer itu adalah terdiri dari polimer organik. Contohnya adalah plastik, polietilen, PTE gitu ya, HDPE dan lain-lain itu adalah plastik. Plastik itu nanti di sini komposit itu adalah matriknya adalah polimer. Nah, polimer matrik composite ini nanti ada termoset dan ada termoplastik. Jadi nanti ada beda ya, nanti kita bahas di polimer, ada yang termoset, ada yang termoplastik. Itu bedanya apa? Nah, kita juga kan mengenal ya berbagai macam plastik. Untuk yang sederhana misalkan botol minum kemasan sekali pakai misalkan, kemudian galon gitu ya, kemudian bahan Tupperware itu kan beda-beda. Ada yang sangat keras, kemudian ada yang bisa dipakai berulang, ada yang hanya dipakai satu kali dan lain-lain. Itu tergantung kepada bahannya, bahan polimernya. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan polimer matrix composite ini tidak melulu polimer organik, tapi juga polimer anorganik. Nah, contohnya apa? Polimer anorganik itu
polimer yang berbahan dasar silikon. Jadi silikon rantai panjang. Contoh yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari itu lem untuk kaca, lem untuk akuarium. Kalau Anda di rumah punya akuarium, sela-sela kacanya itu kan ada seperti karet. Itu sebenarnya adalah polimer matrik komposit yang anorganik. Itu karena silikon, terbuat dari silikon rubber. Jadi silikon yang dicampurkan dengan bahan-bahan lain, contohnya adalah karet, sehingga mirip seperti karet, makanya disebut sebagai silikon rubber. Nah, contoh-contoh yang lain misalkan kalau Anda lihat dari lem untuk ATK, contohnya misalnya lem, saya sebut saja ya, lem yang kuning itu uhu atau box, itu dia kalau kita lemkan ke benda, merekatkan ke benda itu kalau sudah kering itu seperti ada karet. Nah, itu adalah polimer anorganik. Nah, contoh-contoh yang lain, polimer anorganik dalam bidang kesehatan itu adalah untuk suntik silikon, untuk kecantikan wajah, misalkan ya, operasi plastik, itu banyak menggunakan polimer berbahan dasar polisiloksan. Jadi silika gitu ya, polimer anorganik silika. Nanti kita bahas itu di polimer anorganik. Nah, jadi itu ada 3 macam jenis-jenis komposit berdasarkan kepada matrik pendukungnya. Baik, ada pertanyaan dulu sampai di situ? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan dulu terkait dengan pengertian dan kemudian juga contoh-contoh dan pengklasifikasian dari komposit. Silakan. Misalnya kita mau membuat suatu komposit ya, Pak. Ya. Nah, dalam membuat komposit tersebut itu apakah antar 2 bahan atau 3 bahan yang kita buat di situ itu harus ada penyesuaian terlebih dahulu, atau kita tinggal gabungkan saja, atau bagaimana, Pak? Kayak kayu dilem dengan besi atau bagaimana gitu, Pak? Oke. Dalam pengertian komposit itu harus ada komponen pengikatnya. Contoh misalkan dalam pembentukan beton tadi, kan bahannya kan ada pasir, ada semen, kemudian ada batu gitu ya. Nah, yang digunakan untuk merekatkan satu sama itu dengan alat bantunya itu adalah air. Walaupun nanti sebenarnya yang komponen yang bisa menyusup ke sela-sela yang lebih kecil seperti semen yang terlarut dalam air itu, tersuspensi ya, bukan terlarut. Semen yang tersuspensi itu menyebabkan dia menjadi melingkupi pasir sama batu gitu. Nah, dalam komposit pun sama gitu. Jadi pada saat pembuatan komposit itu harus ada baik itu matriknya ataupun fillernya. Biasanya matriknya itu yang dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu gitu. Bisa dengan menggunakan metodenya itu macam-macam. Ada yang biasa umum itu adalah metode sol gel, sehingga dia akan melingkupi kepada fillernya gitu. Atau pada saat dia si matrik itu sudah dilarutkan atau sudah disuspensikan, kemudian pada saat ditambahkan filler dengan penambahan yang teratur atau sedikit demi sedikit, itu akan masuk ke dalam masuk itu dalam arti dia bisa terlingkupi oleh struktur dari matriknya, atau masuk ke pori-pori matriknya, atau istilahnya tercampur tetapi bukan terlarut gitu ya. Nah, itu harus ada media gitu. Nah, biasanya dalam pembuatan komposit itu yang sedang mau penelitian itu kan, saya ambil lagi contoh edible film,
si polimernya itu, polisakaridanya itu dia dilarutkan dulu gitu. Nah, setelah dilarutkan kemudian dimasukkan fillernya, setelah itu diaduk dengan temperatur tertentu, diaduk sedemikian rupa, kemudian setelah diaduk kemudian dicetak. Nah, setelah dicetak kemudian dipanaskan. Nah, dipanaskan itu kebanyakan adalah untuk menghilangkan media proses pencampuran tadi itu. Dalam hal ini adalah bisa air atau pelarut-pelarut yang lain. Nah, sama juga dalam proses pembuatan beton, misalkan air itu kan lama-lama kan akan menguap. Kemudian beton itu akan mengering. Nah, pada saat mengering itulah kemudian akan dihasilkan suatu material baru atau suatu komposit yang baru. Dalam ini adalah beton. Nah, jadi tetap ya, dalam proses pencampurannya itu tidak seperti misalkan kita punya satu lapisan kain, kemudian kita lem, kita tempelkan lagi lapisan kertas atau yang lain, nggak seperti itu gitu ya. Jadi tetap harus ada proses pencampuran, baik itu dibentuk dulu larutan ataupun suspensi, kemudian matrik itu akan melingkupi filler, kemudian nanti dihilangkan medianya dalam arti di sini adalah pelarutnya gitu ya, dalam konteks yang untuk yang logam misalkan ada airnya, kemudian dalam non logam misalkan itu ada pelarut organiknya begitu. Jadi tidak seperti tempel menempel ya. Kalau tempel menempel itu tidak disebut sebagai komposit. Misalkan saya melapiskan satu lapis kain, kemudian dilem, dilapiskan lagi kain, dan seterusnya sampai 100 lapis misalkan, itu tidak disebut sebagai komposit karena tidak saling bercampur satu sama lain. Begitu ya, Darmawan. Dalam konteks pengertian penjelasan yang sederhana. Silakan ada yang lainnya. Boleh bertanya lagi Pak? Boleh. Berarti semisal contoh seperti kayu diberi resin itu termasuk komposit bukan ya Pak? Iya, nah kalau itu resin, misalkan kayu ya. Misalkan Anda membuat kerajinan misalkan, atau membuat plakat misalkan. Kemudian resinnya kan dia cair, atau resin itu cair, kemudian ada disiapkan cetakan, kemudian kan misalkan resin itu dituang sebagian, kemudian kayunya itu baik kayu yang kotak-kotak atau kayu yang dalam bentuk serbuk misalkan, kemudian dimasukkan begitu saja, diletakkan begitu saja gitu ya. Nah, kemudian pada saat sudah diletakkan begitu saja atau juga dicampur, diaduk gitu ya, kemudian ditambahkan lagi resin misalkan. Kemudian lama-lama kan resin mengeras, baik dengan bantuan katalis ataupun tidak, tapi biasanya dengan bantuan katalis. Nah, itu nanti yang plakat yang dihasilkan itu adalah komposit. Walaupun nanti akan terlihat kayu-kayunya itu akan terlihat sebagai kayunya gitu. Jadi kan akan nampak bentuk-bentuk kayunya gitu, sesuai dengan bentuk kayu asalnya. Nah, itu adalah sebagai komposit. Ya, seperti itu. Gantungan kunci misalkan kan Anda buat gantungan kunci, kemudian gantungan kunci itu di dalamnya ada apa, ditambahin apa gitu, glitter atau apa gitu, itu adalah sebagai komposit juga, asal tidak murni resin gitu. Kalau resin saja tidak disebut sebagai komposit gitu. Pak, lantas semisal ada lem banyak ya, lem 1 liter itu dimasukin kayu dan besi, kan lama-lama mengeras kan Pak, itu berarti termasuk komposit juga Pak? Iya, kalau konteks seperti itu berarti komposit juga. Nah, yang dominannya, yang banyaknya apa? Lemnya atau logamnya atau apanya gitu. Kalau yang banyaknya lemnya, kan lemnya 1 liter ya. 1 liter, kemudian ditambahkan logamnya misalkan sedikit saja, jumlahnya tidak 1 kilo misalkan. Berarti yang menjadi matriknya adalah lemnya, sehingga nanti yang dihasilkan di akhir itu material barunya itu akan sifatnya tuh mirip dengan lem, karena yang sedikit tadi logam ataupun kayu misalkan ya, itu ada sebagai fillernya gitu. Itu dalam pengertian
komposit yang sederhana gitu. Dalam arti hanya melihat komponen-komponen mana yang secara kuantitatif itu lebih banyak, mana yang sedikit. Nah, tetapi kalau dalam konteks penelitian material komposit di laboratorium ya tidak sesederhana itu juga gitu ya. Itu akan lebih kompleks tuh. Nah, tetapi prinsipnya kalau Anda perhatikan dari penelitian-penelitian tingkat Anda itu banyak yang sebetulnya material yang dihasilkan akhirnya itu adalah komposit. Walaupun kadang si peneliti itu tidak menyebutkan itu sebagai komposit. Padahal kalau dilihat dari proses pembentukannya, kemudian dilihat dari komponen-komponennya, kemudian dilihat dari sifat hasil akhir dari material yang dihasilkan, itu sebenarnya komposit. Gitu. Contoh siapa Ajis mungkin ya, Ajis kan malah keluar. Itu kan mencampurkan magnetit misalkan dengan yang lain, itu sebagai nanti dihasilkannya itu adalah komposit. Gitu ya Darmawan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pengertian material komposit itu sebenarnya luas itu, luas dalam arti tidak bisa disebutkan secara spesifik. Ini adalah material komposit apa gitu, material komposit itu seperti apa gitu. Tapi tadi ada PMCS, ada CMCS itu kita bisa melihat dari sudut pandang matrik pembentuknya. Gitu penjelasannya. Terima kasih banyak Pak. Ya, silakan kalau ada yang masih ditanyakan. Masih ada? Berikutnya adalah sebenarnya ringkasan dari yang tadi disebutkan tadi itu ya. Nah, kita bisa lihat di sini dalam tabel ini composite material ada primary phase, ini adalah matriknya. Kemudian ada secondary phase dari reinforcement. Nah, ini bisa dikombinasikan. Bisa dikombinasikan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya misalkan ini matriknya adalah logam, kemudian reinforcednya logam. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu bentuknya adalah alloy gitu. Sebagai bagian dari metalurgi itu. Ini alloy di sini. Jadi alloy itu kalau dilihat dari proses pembentukan dan asal bendanya itu sebetulnya adalah komposit gitu. Tetapi kita lebih menyebutkan itu adalah alloy gitu. Tidak lagi sebagai komposit. Padahal sebetulnya alloy itu adalah komposit. Kalau dilihat dari pembentukan dan sifat-sifatnya. Contoh misalkan kuningan misalkan. Kuningan itu kan campuran tembaga dengan timah. Kuningan itu kan warnanya kan kuning gitu. Itu lebih dominannya adalah tembaga gitu. Sehingga dia bentuknya itu secara tampak mata itu adalah warnanya kuning. Kemudian sifat-sifatnya juga mirip dengan tembaga. Tetapi dia tidak seperti tembaga sepenuhnya karena sudah ada campuran logam yang lainnya. Perunggu juga sama gitu, dan lain-lain ya. Nah, itu adalah komposit juga gitu. Jadi alloy itu adalah komposit. Nah, kemudian yang contoh yang berikutnya misalkan di sini primary phase-nya keramik, kemudian reinforce-nya adalah logam gitu. Kemudian di sini polimer, kemudian reinforce-nya adalah logam. Nah, ini adalah contohnya di sini misalkan brake lining itu untuk itu ya.
rem cakram misalkan itu biasa. Nah, kemudian yang lainnya misalkan di sini matriknya logam, kemudian reinforce-nya keramik, contohnya adalah di sini fiber, kemudian dan lain-lain. Kemudian sini keramik, kemudian juga ininya keramik, kemudian ada polimer, kemudian keramik. Contoh-contohnya di sini ada fiberglass dan lain-lain. Nah, kemudian yang lainnya misalkan polimer dengan polimer. Polimer dengan polimer ini contoh yang sederhananya adalah teflon. Teflon yang di rumah kita itu adalah polimer dengan polimer atau Kevlar. Kevlar itu bahan anti gores atau tahan peluru gitu ya. Itu Kevlar itu banyak digunakan untuk penahan panas, untuk penahan gesekan gitu. Nah itu contoh-contoh dari komposit. Lihat dari matriknya sebagai primary phase dan juga sebagai reinforcement sebagai secondary phase. Nah ini hanya contoh. Contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari itu banyak ya, banyak. Jadi kita tidak bisa menyebutkan karena jumlahnya sangat banyak. Nah kemudian di sini ditambahkan juga, nah secara umum, nah ini ada beberapa struktur komposit itu, tapi Anda ini aja ya, Anda baca dulu gitu ya, Anda baca dulu. Kemudian nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Jadi pada saat kita membahas suatu komposit, yang paling utama itu adalah lihat dulu komponen apa yang menyusunnya, kemudian jumlahnya. Jadi secara kuantitatif itu mana yang lebih dominan. Kemudian yang terakhir itu adalah bentuknya, karena bentuk-bentuk dari penyusunan materi sama reinforcement itu beda-beda gitu ya. Nah di sini ada yang kita lihat ada yang bentuknya sandwich. Sandwich itu kayak roti sandwich ya, lapisan-lapisan gitu. Kemudian juga ada yang laminar, kemudian ada yang campuran dari sandwich dan laminar gitu. Nah jadi kemudian untuk kuliah berikutnya di sini ada advantages, jadi ada keunggulan dari komposit seperti apa gitu ya. Silakan Anda pelajari dulu sebagai tambahan mata kuliah di pertemuan berikutnya. Baik, masih ada yang ditanyakan terkait dengan material komposit? Silakan. Atau mau pertanyaan yang lain selain kuliah ini? Masih ada waktu 10 menit untuk Google Meet. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, tadi Ajis bertanya ya, metode yang bisa digunakan dalam pembuatan komposit itu apa saja gitu ya. Nah, yang paling banyak dipakai dalam pembuatan komposit itu adalah metode sol gel. Metode yang lainnya ada gitu, epitaksi, litografi. Litografi juga kalau ada tadi seperti tadi Darmawan ya, membuat plakat dari resin dicampurkan dengan yang lain-lain. Itu sebenarnya metodenya litografi atau casting atau mencetak. Itu keunggulannya ya seperti itu. Tapi kalau di laboratorium yang mudah adalah sol gel. Mengapa sol gel? Karena biasanya ada fasa-fasa tertentu atau ada zat-zat tertentu yang dilarut dulu gitu ya, larutkan dahulu atau disuspensikan dahulu gitu, sehingga menyebabkan proses pembentukannya lebih mudah gitu, lebih mudah dikontrol baik dari sisi proses pengadukannya atau temperaturnya gitu ya.
Nah, jadi itu adalah metode Solje yang paling mudah dilakukan. Kemudian kalau saya perhatikan di penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh teman-teman Anda itu adalah metodenya Solje. Keunggulannya apa? Murah, ya, karena matrik itu biasanya dilarutkan dulu dalam pelarut yang cocok. Kalau dia cenderung organik, berarti pelarutnya pelarut organik, berarti asam asetat. Kemudian juga kalau anorganik itu air gitu ya, atau pelarut-pelarut lain yang sedikit kurang polarnya. Nah, kemudian kekurangan dari metode Solgel itu, kadang metode Solgel itu sulit untuk menentukan pelarutnya. Misalkan ada polimer tertentu, kita misalkan rantai panjang gitu ya, organik rantai panjang, sehingga kita akan kesulitan untuk mengatur atau memilih pelarut. Contoh misalkan polimer-polimer organik seperti kitosan atau kitin itu ya, itu kan larut dalam asam asetat, tetapi sangat dipengaruhi juga oleh panjang ikatan polimernya gitu. Itu juga kadang menyebabkan tidak larut dalam dalam proses pembentukan Solgel. Kesulitannya itu gitu ya. Nah, di lain pihak dia mudah, kemudian bisa murah, tetapi kesulitan pada saat menentukan pemilihan, salah satunya adalah penentuan pemilihan pelarut yang cocok. Nah, itu kelebihan kekurangan metode Solgel. Pertanyaan dari Ajis. Nah, metode yang lain kayak kemarin ada kan dalam material berpori misalkan, itu kan ada surfaktan, itu kemudian ditambahkan lagi yang lain, itu kan metodenya self assembly. Cuma metodenya banyak macam-macam tergantung kepada bahan yang akan kita gunakan dalam membuat komposit itu sendiri. Begitu. Oke, ada pertanyaan yang lainnya? Sudah selesai diserahkan semua ya? Ini coba saya lihat dulu yang